Haleluya, saudara, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa di Ark of Worship Morning Devotion. Pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang mempedulikan, memperhatikan orang asing, janda dan anak yatim. Nah, sekarang kita melihat sisi yang lain, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang Tuhan tidak ingin kita memperlakukan orang asing, janda dan anak yatim, fatherless child atau motherless child ini dengan tidak baik. Nanti Saudara Adi akan membantu kita membacakan ayat 23 dan 24 saja dari kitab Keluaran pasal 22. Kita akan gali lebih jauh apa yang sebetulnya yang Tuhan tidak kehendaki kita lakukan kepada orang asing, kepada janda dan anak yatim. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya roh Tuhan melayang-layang di atas kami, di atas kehidupan kami, menyentuh, mengusap, menjamah, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami dengan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan AMD ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Adi. Ayat 23 dan 24 saja. Keluaran 22 ayat 23 sampai 24. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, di ayat 23 dan 24 jelas Allah melarang umatnya untuk menindas siapa? Orang asing, janda, dan fatherless child. Allah melarang mereka untuk menindas orang-orang kelompok marginal ini, kelompok orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki hak waris, yang sudah tidak lagi memiliki tempat bergantung, yang sudah tidak memiliki tempat untuk menyandarkan kepala di bahu seseorang yang dapat memberikan kepadanya penghiburan dan kekuatan dan pengharapan, kecuali hanya kepada Tuhan. Saudara, mereka sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan melarang orang-orang yang hanya bergantung kepada Tuhan, yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, yang hanya berharap kepada Tuhan, ditindas oleh orang lain atau ditindas oleh umatnya. Saudara, Alkitab jelas mengatakan kepada kita, Allah akan mendengarkan seruan mereka jika ketika mereka mengalami penindasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya ketika mereka berseru kepada Tuhan. Itu kan sama sebetulnya yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Bangsa Mesir menindas mereka, bahkan memperlakukan mereka dengan sangat buruk sebagai orang asing di Mesir. Mereka menjadi budak dan bahkan budak yang keras, yang kasar, yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh orang-orang Mesir. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, karena dulu kamu juga adalah orang asing di Mesir. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Dan bahkan kemudian mendesak Mesir untuk membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka. Demikian juga saudara, jika kelompok-kelompok ini ditindas, ditekan, ketika mereka berseru sama seperti umatnya, berseru di padang gurun di Mesir, maka Tuhan akan mendengarkan teriakan mereka. Jadi saudara, hati-hati, jangan sombong ketika kita diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi takabur, lalu kemudian memandang rendah orang lain.
bahkan kemudian memperlakukan mereka secara semena-mena. Kita perlu ingat bahwa kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu jangan semena-mena, jangan takabur, jangan memandang orang lain, apalagi menindas mereka yang bahkan hidupnya hanya bergantung dan bersandar berharap kepada Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Jadi mari kita belajar memperhatikan orang seperti Tuhan memperhatikan. Jadi apa yang kita perlu, yang kita dapat pelajari dari bagian ini? Saudara, kita dapat belajar beberapa hal. Paling tidak 2 hal kita dapat belajar. Yang pertama, saudara, jangan menindas orang asing, janda maupun fatherless child atau anak yatim. Kalau saudara baca terjemahan versi mudah dibaca, maka versi mudah dibaca menerjemahkan dengan sangat bagus sekali, sehingga kita dapat memahami secara sederhana kata menindas itu. Lihat baik-baik. Jangan menipu atau menyiksa orang asing. 2, jangan lakukan yang jahat terhadap janda atau yatim piatu. 3, jangan melakukan yang salah terhadap janda atau yatim piatu. Saudara, dengan apa yang digambarkan oleh versi mudah dibaca, maka kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kata menindas mereka. Menindas orang asing, menindas janda, atau menindas yatim piatu atau fatherless child. Karena memang hari-hari ini kita sering mendengar kecurangan dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang asing yang ada di negara kita. Ada banyak gosip, ada banyak isu bahwa ada orang-orang asing yang datang ke Indonesia lalu kemudian menggunakan identitasnya sebagai orang asing, lalu kemudian menggendam orang. Tiba-tiba seseorang ditepuk bahunya, pak begitu. Lalu kemudian dia bicara menggunakan bahasanya, lalu kemudian diterjemahkan oleh temannya mungkin, lalu digendam, pak. Tiba-tiba orang itu ikut aja ke ATM, lalu memberikan uang kepada orang itu. Memang ada orang-orang asing yang melakukan tindakan atau perbuatan jahat kepada penduduk di negara tersebut. Mereka meminta pertolongan tetapi ujung-ujungnya menipu dengan menggunakan teknik hipnotis dan sebagainya, sehingga dia menguras habis isi rekening bank dari orang lain yang berhasil mereka tipu. Masih banyak kesaksian lain berkenaan dengan hal ini sebetulnya. Tetapi juga tidak jarang terjadi sebaliknya. Bagaimana kita di negara asing diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Bahkan kebaikan hati kita seringkali disalahgunakan. Sehingga ada video-video tutorial yang mengatakan demikian. Kalau kamu pergi ke negara ini, hati-hati. Kita orang Indonesia itu orang yang murah hati. Kadang-kadang kita ingin memberikan bantuan untuk perbuatan baik. Tapi seringkali ketika kita membantu, malah dia menipu kita, bahkan menjebloskan kita ke dalam penjara. Karena dianggap dia sedang memperlakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada dirinya. Ada yang lain pura-pura memberikan bantuan kepada kita, tapi yang terjadi ujungnya malah dompet kita hilang karena kecopetan. Memberi bantuan tetapi ujung-ujungnya malah kita dibawa ke tempat yang tidak semestinya. Ada negara-negara di Asia Tenggara bahkan, kalau kita lihat tutorial yang diberikan review, hati-hati kalau kalian berwisata ke tempat ini, naik ke hotel, naik taksi lalu kemudian menunjukkan tempat. Tetapi kemudian kita sadar bahwa kok tidak menuju ke tempat yang kita inginkan, tapi malah dibawa ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita ada di sana. Saudara, memang ada orang asing yang seperti itu, tetapi juga ada orang asing yang sudah diberi bantuan, tetapi timbal baliknya tidak seperti yang kita harapkan.
Tetapi saudara, lepas dari itu semua, Tuhan mengingatkan kita bahwa saat ini kita adalah orang asing di negeri ini. Kita orang asing di bumi ini. Kita adalah musafir di dunia ini. Kita adalah para musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan pulang ke rumah Bapa di sorga. Oleh karena itu kita perlu melayani mereka dengan baik, sehingga orang asing tidak tersesat dan hidup dalam kegelapan. Orang-orang asing yang belum mendapatkan bagian dari kerajaan sorga perlu dilayani dengan baik, perlu diperhatikan dengan baik, supaya sebagai sesama orang asing, kita yang sudah mendapatkan jalannya, mengajak mereka menuju jalan kebenaran dan kehidupan untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang kita dapat pelajari pada bagian ini adalah jangan melakukan yang jahat dan jangan melakukan yang salah kepada seorang janda dan kepada seorang yatim piatu. KJV atau King James Version itu menerjemahkan dengan kata afflict atau afflict. Kata afflict itu berarti menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi atas seseorang. Jadi Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan hidup orang itu menjadi buruk, atau menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi atas orang lain. Allah hendak berkata kepada kita, jangan menyebabkan sesuatu yang buruk menimpa janda, atau jangan menyebabkan sesuatu yang buruk menimpa fatherless child, entahkah itu dalam ancaman atau yang meresikukan mereka dalam sakit penyakit, dalam ancaman peperangan, bencana, dan lain-lainnya. Saudara, jangan sampai kita menyebabkan mereka tertimpa dengan sesuatu yang buruk akibat keteledoran kita, akibat perbuatan-perbuatan kita. Nah, secara sederhana, sebetulnya Tuhan ingin kita ini memperhatikan mereka, sehingga mereka berkesempatan memiliki kehidupan yang baik. Memiliki kehidupan yang baik. Suatu hari saya ketemu dengan seseorang, saudara. Orang ini sedang terpuruk dalam situasi yang mungkin tidak mudah untuk survive. Tapi saya berkata kepada mereka, kepada ibu ini, ibu ada di dalam anugerah Tuhan. Mungkin saat ini ibu sedang dalam posisi turun luar biasa. Tapi suatu hari akan menjadi bola bekel yang memantul kembali ke atas. Yang Tuhan akan pulihkan kehidupan ibu. Lalu saya doakan, saudara. Ketika saya doakan, dia merasa Tuhan memberkati, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan saya berdoa kiranya mereka kembali memiliki kesempatan, memiliki kehidupan yang lebih baik. Saudara, pelayanan ini selalu ada. Pelayanan kepada orang asing, pelayanan kepada janda, kepada anak-anak yatim, itu selalu ada dan tidak akan ada habisnya. Dari dulu sampai sekarang, janda-janda miskin banyak, anak-anak yatim juga banyak. Dan pelayanan-pelayanan seperti ini dikerjakan bukan hanya oleh orang Kristen saja, tapi oleh orang-orang yang non-Kristen juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan pengobatan gratis, mereka berbagi makanan, berbagi nasi bungkus, berbagi beras, dan berbagi hal-hal yang lainnya. Jadi pelayanan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang Kristen. Saudara, apa artinya, saudara? Artinya adalah lebih daripada itu. Tuhan menghendaki pelayanan yang membawa mereka kepada Tuhan, saudara. Agar mereka mengenal Allah dan juru selamat mereka secara pribadi. Lebih jauh daripada itu, pelayanan ini tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan, maka mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan, karena mereka akan menjadi umat Allah. Mereka akan bersandar, bergantung, berharap
dan Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan. Saudara, berbagi baik, tapi lebih daripada itu, pembagian pelayanan kita harus membawa orang sampai mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya mereka tidak fatherless child, supaya mereka punya sahabat, punya suami yang memperhatikan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang dibawa kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki kehidupan pelayanan yang baik. Kami belajar untuk memperhatikan orang asing. Kami belajar untuk memperhatikan janda-janda. Kami belajar untuk memperhatikan anak-anak yatim yang Tuhan tempatkan di sekitar kami untuk kami peduli. Tapi lebih jauh daripada itu adalah membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka punya tempat bergantung yang sesungguhnya. Supaya mereka punya tempat berharap yang sesungguhnya. Supaya mereka suatu hari kelak ada bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami sehingga kami tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari belajar seperti Tuhan mengasihi orang asing, mengasihi janda-janda, mengasihi anak yatim. Mari kita belajar untuk mengasihi mereka. Tapi lebih jauh daripada itu, bawa mereka kepada Allah. Supaya mereka menemukan tempat bergantung yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.